Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusdavia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang awal sejarah kesehatan mental. Jadi pada abad ke-19 di Jerman, tepatnya pada tahun 1875 Masehi, ilmu dan kajian mengenai kesehatan mental itu sudah sangat dikenal. Namun mulai pertengahan abad ke-20, ilmu atau kajian mengenai kesehatan mental ini sudah sangat berkembang, semakin maju dan modern, dan terus berkembang dengan pesat. Dan kesehatan mental sendiri itu merupakan ilmu yang sangat praktis, yang banyak sekali dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dalam bentuk bimbingan dan konseling yang terjadi di semua aspek, baik itu di rumah tangga, di sekolah, di lembaga pendidikan, atau di lain sebagainya. Nah, awal kesehatan mental ini pada awalnya dia itu hanya terpacu atau hanya dilakukan pada orang-orang yang memiliki gangguan mental, namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, pemikiran itu pun bergeser, pemikiran itu pun berubah, yang pada akhirnya ilmu kesehatan mental ini tuh juga digunakan pada orang-orang yang memiliki mental sehat, yang mempunyai mental yang sehat. Dan sejarah kesehatan mental sendiri ini dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama ada zaman pra-ilmiah, dan yang kedua ada zaman modern, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Zaman era modern perkembangan kesehatan mental dimulai pada tahun 1783. Perubahan ini ditandai dengan beralihnya animisme ke ilmiah, yang dilanjutkan dengan berkembangnya psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika Serikat. Ketika itu, Benjamin Rush, yang seorang staf di salah satu rumah sakit di Pennsylvania, melakukan gerakan baru berupa mengirimkan artikel-artikel di koran, kemudian melakukan ceramah, serta mengadakan pertemuan-pertemuan. Semua hal itu dilakukannya untuk memahami penderita gangguan mental. Setelah 13 tahun perjuangan, akhirnya para penderita gangguan mental di tahun 1796 dapat dipisahkan ruangannya untuk pria dan wanita. Secara berkala juga Benjamin Rush melakukan pengobatan kepada penderita dengan memberikan motivasi untuk penderita bisa kembali mau bekerja dan bersenang-senang. Dua tokoh lain yang berperan dalam perkembangan kesehatan mental di era modern adalah Dorothea Lindex dan Clifford Whittingham Beers. Gagasan keduanya menekankan pada pencegahan dan pengobatan bagi penderita gangguan mental yang miskin dan lemah. Usahanya kemudian diawali dengan mengobati para penderita gangguan mental di rumah sakit dan juga di penjara. Atas usaha keduanya, berdirilah 32 rumah sakit jiwa di Amerika Serikat. Antara tahun 1900 hingga 1909 berdiri beberapa organisasi kesehatan mental, diantaranya adalah American Social Hygiene Association dan American Federation for Sex Hygiene. Pada tahun 1908, Clifford Whittingham Beers mendirikan sebuah organisasi bernama Connecticut Society for Mental Hygiene. Setahun setelahnya, di tahun 1909, ia juga mendirikan organisasi bernama National Committee for Mental Hygiene. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1950, berdiri juga organisasi kesehatan mental bernama National Association for Mental Health yang berkolaborasi dengan 3 organisasi swadaya masyarakat, yaitu Psychiatric Foundation, National Committee for Mental Hygiene, dan National Mental Health Foundation. Selanjutnya, hingga saat ini, perkembangan kesehatan mental dilanjutkan oleh The World Federation for Mental Health dan World Health
Organization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pugu Priambodo. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan zaman pra-ilmiah. Di sini ada animisme. Jadi dalam konsep primitif yaitu kepercayaan terhadap paham animisme bahwa dunia ini selalu diawasi serta dikuasai dan dikendalikan oleh para roh, atau kepercayaan orang-orang Yunani kuno dan orang-orang yang terkena gangguan mental karena para dewa marah membawa pergi jiwanya. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa ini berhendak roh yang merasuki tubuh yang menguasai jiwa mereka. Yang pada akhirnya orang-orang zaman dahulu mengadakan pesta dengan mantra dan kuburan atau tumbal. Hal ini merupakan bentuk usaha mereka untuk menghindari kemarahan para dewa dan roh-roh yang mereka percayai dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan mental tersebut. Praktik-praktik tersebut bermula dari abad 7 sampai 5 sebelum Masehi hingga munculnya naturalisme. Nah, di sini naturalisme merupakan sikap terhadap tradisi animisme terjadi pada zaman Hippocrates 460 sampai 467. Naturalisme ini merupakan pandangan revolusioner dalam pengobatan termasuk kejiwaan, dan merupakan satu aliran yang memiliki pandangan bahwa gangguan fisik dan mental adalah salah satu akibat dari alam, bukan akibat dari dewa, roh, setan, jin, dan sejenisnya. Dan Hippocrates mengatakan jika seorang memotong batok kelapa maka akan ditemukan otak yang basah dan mencium bau amis, namun tidak akan melihat roh, dewa, atau hantu yang melukai badan orang itu. Dan sekarang tabib bedah hewan mengembangkan ide tersebut. Pada tahun 1745 sampai 1826, seorang dokter bernama Philip Pinel yang merupakan kepala rumah sakit Vitré di Paris, ia menggunakan filsafat sosial dan politik untuk menangani kasus gangguan mental. Suatu saat ada seorang pasien yang mengalami gangguan jiwa di rumah sakit tersebut. Kemudian pasien itu rantai bertahun-tahun, maksudnya dirantai bertahun-tahun, kurang lebih 20 tahun, dengan alasan bahwa mereka itu berbahaya dan melukai orang lain dan diri sendiri. Namun dengan metode ini beberapa pasien tersebut malah menjadi sembuh, dan metode rantai ini menjadi metode yang populer pada tahun tersebut dalam menangani kasus gangguan mental. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang zaman pra-ilmiah dari saya. Sekian. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari sejarah kesehatan mental. Jadi, perkembangan kesehatan mental dari masa ke masa adalah bagian dari kajian berdasarkan apa yang terjadi pada manusia sendiri, telah dimulai dari sejak era masa prasejarah hingga era sejarah ke masa setelahnya. Pada masa pra-ilmiah, konsep kesehatan mental mengandung mistisisme masyarakat setempat yang merupakan kepercayaan primitif, animisme, dinamisme, dan tetonisme. Beralihnya era tersebut kemudian digantikan dengan munculnya paham naturalisme yang menjadi penyambung kepada era sesudahnya atau ilmiah. Sekian, terima kasih.